kita harus berpikirnya terbalik ya, dengan adanya jaminan kepada hak masyarakat, maka tidak ada sengketa. Nah, jadi mengapa tidak ada sengketa? Artinya kita sudah menjamin hak-hak masyarakat. Apa hak masyarakat itu? Artinya adalah mendapatkan informasi yang benar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi bersama kami dalam acara podcast Bawaslu Bali. Dalam episode kali ini, kita akan mengulas topik berkenaan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Menariknya, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Provinsi Bali, tidak ada permohonan sengketa yang disampaikan ke Bawaslu. Apa makna dari kondisi ini? Apakah artinya kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Bali semakin baik? Atau ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi? Dalam episode kali ini, kita akan mengulas lebih dalam terkait hal itu. Hari ini telah hadir narasumber dari anggota Bawaslu Provinsi Bali yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Gede Sutrawan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Kasman. Selamat siang, gimana kabarnya Pak Gede hari ini Pak? Ya, syukur kita dalam keadaan sehat semua. Bapak sendiri gimana? Saya juga sementara Pak sehat Pak. Ya, Semoga syukur. kita semua senantiasa dalam kondisi sehat Pak. Terima kasih Pak Gede telah berkenan hari ini untuk meluangkan waktu sharing bersama kami, bersama sahabat Bawaslu untuk sharing ilmu terkait dengan kepemiluan Pak. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini Pak, tentang penyelesaian sengketa proses. Bisa nggak Pak dijelaskan sedikit kepada sahabat Bawaslu? Apa itu sengketa proses Pak? Dan bagaimana peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa itu? Ya, jadi kita tidak berteori lagi ya, karena di penyelenggara itu adalah applied knowledge, yaitu bagaimana sebuah teori itu langsung aplikasi. Betul. Ya, langsung bisa dipraktekkan lah, tidak memakai dalil-dalil lagi. Karena kalau berbicara tentang apa itu sengketa proses, ya ada suatu proses, ada suatu sengketa. Ya, kalau di pemilu dan pemilihan itu ada tahapannya. Nah, setiap tahapan itu semua memiliki potensi untuk disengketakan. Nah, apa itu yang menjadi sengketa? Yang menjadi sengketa adalah objek. Objek yang menyebabkan peserta pemilu itu merasa dipuaskan atau tidak puas, atau dirugikan. Nah, ketika ada suatu produk hukum, objek hukum yang menyebabkan peserta pemilu, baik itu penyelenggara, peserta pemilu, merasa dirugikan, maka itulah menjadi sumber sengketa. Nah, karena ini adalah sengketa proses, maka sengketa itu berada dalam proses pemilihan ini. Sebelum pemungutan dan penghitungan ada suatu proses, ada tahapan. Tahapan itu banyak sekali ya, dan semua itu berpotensi untuk ada sengketa. Sumbernya adalah bisa SK, bisa berita acara, ya bisa tanda terima. Nah, itu semua bisa menimbulkan suatu sengketa yang menyebabkan suatu keputusan yang menyebabkan dirugikan salah satu peserta pemilu. Baik, terima kasih Pak Gede atas penjelasannya. Jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan sengketa memang tidak lepas dari tahapan-tahapan itu sendiri ya Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, semua tahapan sebenarnya rawan untuk terjadi potensi sengketa itu. Nah, faktanya nih Pak, pada tahun 2024, pada penyelenggaraan pemilu yang lalu di Provinsi Bali, itu tidak ada permohonan sengketa Pak yang diajukan ke Bawaslu. Bagaimana kemudian Pak Gede melihat kondisi ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Tidak adanya permohonan ke Bawaslu Bali bukan berarti tidak ada sengketa. Ya, mungkin saja di beberapa kabupaten kota itu ada permohonan sengketa, dan bisa saja sengketa ini tidak berlanjut. Ya, karena sudah ada cara penyelesaiannya. Karena penyelesaian sengketa itu tidak selalu dalam bentuk adjudikasi, namun juga dalam bentuk mediasi. Nah, di Bali memang seperti yang disampaikan Pak Kasman tadi, kita tidak mengalami tidak ada pelaporan atau permohonan untuk pengajuan sengketa. Pada kenyataannya, ya, adanya keputusan MK nomor 60 kemarin di tahun 2024 terkait dengan pencalonan kepala daerah. Itu memang ada keputusan yang begitu datang secara cepat, di mana yang berhak mencalonkan kepala daerah itu adalah
semua partai politik peserta pemilu, baik yang memiliki kursi ataupun tidak memiliki kursi di DPRD. Nah, adanya perubahan itu jadi suatu informasi yang cepat. Nah, ini juga memerlukan respon dari peserta pemilu sendiri, yaitu partai politik, apakah menggabungkan diri untuk mencalonkan seseorang sebagai calon kepala daerah. Nah, itu proses terjadi. Nah, karena proses yang begitu cepat adalah partai politik yang mungkin belum sempat untuk menggabungkan diri dalam mencalonkan kepala daerah. Nah, itu mencoba untuk melaporkan, agar kita mediasi atau kita lakukan adjudikasi atau persidangan untuk memutuskan apakah partai tersebut berhak mencalonkan calon kepala daerah atau tidak. Itu sempat terjadi. Nah, inilah pentingnya suatu komunikasi atau sekretariat partai politik. Nah, begitu ada pengajuan, kita jawab, kita cek berdasarkan pleno kurang lengkap, baik itu formil maupun materialnya, ya kita minta untuk dilengkapi. Nah, dalam proses permohonan atau permintaan data itulah ada keterlambatan. Ya, ada keterlambatan karena kepengurusan tidak sinkron, jadi surat tidak diterima tepat waktu, sehingga partai itu sendiri menyatakan ketidaksanggupannya untuk memenuhi syarat materialnya, sehingga sengketa itu tidak berlanjut di Bawaslu Bali. Namun kalau kita lihat di daerah lain di kabupaten itu sempat ada, karena sengketa itu tidak selalu terkait dengan keputusan-keputusan atau SK-SK, namun juga bisa kita di Bawaslu Bali sudah melakukan pelayanan terhadap sengketa acara cepat. Ya, itu ranahnya ada di kabupaten dan bersama dengan Panwascam kita. Ini sangat dekat dengan masa-masa kampanye. Nah, membahas tentang sengketa acara cepat, Pak. Nah, ya, apa perbedaan antara penyelesaian sengketa acara cepat dengan sengketa yang diselesaikan melalui metode persidangan atau adjudikasi itu, Pak? Inilah keunggulan kita di Bali ya. Kita di Bali, karena mengapa Bali tidak ada sengketa? Karena ini tugas Bawaslu itu adalah pencegahan, kemudian ada penindakannya. Nah, kita mengutamakan lagi pengawasannya dulu. Setelah diawasi apakah ada potensi, segera kita cegah. Jangan sampai bibit-bibit yang kecilnya akan tumbuh menjadi besar, menjadi sengketa. Karena semua peristiwa, apapun itu, dari masa pencalonan, masa kampanye, dan sebagainya, ketika ada permasalahan, maka nanti akan berujung di PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Itu akan berujungnya ke sana, berdasarkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oleh karena itulah kita mengutamakan pengawasannya, kita awasi, kita selalu ada di suatu tempat. Ya, dimanapun peristiwa kampanye itu saja kita wajib ada untuk melihat, menyaksikan. Karena keputusan kita juga sangat tergantung pada keyakinan kita. Benarkah peristiwa terjadi, melanggar apa tidak, harus ada dari laporan dari jajaran kita. Nah, kemudian di lapangan itu sangat rentan sekali terjadi sengketa, di mana merasa seperti acara cepat. Sengketa acara cepat yang membedakan dengan sengketa-sengketa di tingkat kabupaten maupun di provinsi itu adalah acara cepat itu selesai, ya segera selesai, ya setidak-tidaknya 3 hari itu sudah selesai. Dan ada solusi dan kemudian situasinya kembali seperti semula. Salah satu contoh, ada baliho yang ditumpuk oleh pasangan lain. Ada yang masang duluan, kemudian ada ditumpuk lagi oleh pasangan lain, sehingga merasa dirugikan karena alat sosialisasinya ditutupi, merasa dirugikan. Nah, itulah peran daripada penyelenggara kita di tingkat ad hoc yang membantu kita untuk menyelesaikan, baik dengan cara bijaksana, langsung di tempat diselesaikan. Nah, bagaimana win solusinya? Apakah siapa yang pindah? Mungkin saja yang masang duluan pindah, tapi ada solusi berikutnya, ya bahwa dipindahkan oleh pihak yang menutup. Yang jelas situasinya itu menjadi pulih, tidak sampai berkepanjangan. Jika itu tidak kita selesaikan, ya pasti ketika nanti ada hasil, ya itu akan dijadikan dalil bahwa kekalahan dia gara-gara alat peraga kampanyenya itu ditumpuk oleh pasangan lain. Nah, itu akan menjadi masalah. Oleh karena itulah kami, ya
kiat kita adalah segera selesaikan dari akarnya, masalah sekecil apapun segera kita selesaikan secara baik dan pastikan tidak sampai ada masalah berlanjut berikutnya. Baik, menarik Pak terkait dengan pencegahan dan penindakan yang sempat Bapak bahas tadi Pak. Sebenarnya seberapa penting sih peran pencegahan itu untuk dilakukan Pak terhadap pelaksanaan pemilu di Bali lah khususnya yang dapat meminimalisir adanya potensi sengketa itu sendiri Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, seperti jargonnya kita adalah pengawasan ya. Jadi langkah-langkah kita adalah koordinatif, mengawasi, melihat ya apa peristiwa yang terjadi di masa tahapan itu. Setelah diawasi, lakukan pencegahan. Yaitu berarti ada pengawasan, ada pencegahan, terakhir adalah penindakan. Dan jangan salah, penindakan itu adalah bagian dari pencegahan, mencegah agar masalah itu tidak menjadi lebih besar. Seperti tadi, kalau kita biarkan alat kampanye itu ditumpuk, kita abai, kita tidak layani keluh kesah masyarakat itu, ya itu pasti akan yang lain-lainnya meniru. Oh, ini tumpuk nggak apa-apa, ini tumpuk nggak apa. Itu bisa lebih besar lagi masalahnya, lain lagi urusannya sudah besar. Nah, oleh karena itulah yang kita kedepankan adalah pengawasan, memanfaatkan semua potensi yang ada, ya baik jajaran kita, ya ad hoc kita, maupun juga mengajak masyarakat. Ya masyarakat yang aware segera melaporkan ke tingkat desa, tingkat kecamatan, segerakan informasi, ya informasikan kepada kita. Nah, jangankan informasi, gosip pun penting bagi kita dalam hal pengawasan maupun pencegahan. Nah, kita utamakan pencegahan itu. Nah, setelah mengawasi kita cegah. Ada suatu kesalahan, segera kita melakukan pendekatan, Pak. Begini aturannya seperti ini. Ya, kalau memang itu sudah diterima, dilakukan ya kita yakinlah. Dan di Bali itu yang menjadi poin penting kita ya, kita sepakat di Bali jangan sampai masalah itu, apalagi apapun yang terjadi di Bali itu pasti akan booming dia ya, negara internasional pasti tahu. Oleh karena itu, karena kita keamanan kondisivitas itu sangat penting, maka pengawasan pencegahan itu menjadi langkah utama kita. Kita cegah sedikit apapun masalah, kita segera selesaikan. Win-win solusinya baik secara pendekatan adat maupun terakhir adalah dengan pendekatan regulasi. Regulasinya seperti ini, maka harus seperti ini ya. Sebelum itu kita lakukan cara baik-baik pendekatan adat maupun dengan langkah-langkah persuasif lainnya. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi begini Pak, meskipun memang tidak ada sengketa begitu Pak ya di Provinsi Bali secara formal begitu, bagaimana kemudian Bawaslu Bali memastikan bahwa hak peserta pemilu itu tetap terjamin Pak, begitu Pak? Ya, jadi kita harus berpikirnya terbalik ya. Dengan adanya jaminan kepada hak masyarakat, maka tidak ada sengketa. Nah, jadi mengapa tidak ada sengketa? Artinya kita sudah menjamin hak-hak masyarakat. Apa hak masyarakat itu? Artinya adalah mendapatkan informasi yang benar. Ya, kalau sudah kita adanya regulasi sampai di masyarakat adanya pemahaman yang sama bahwa ini salah dan ini benar begitu. Ya, jadi pelaporan ke masyarakat pun masyarakat paham, oh ini loh yang benar, ini loh yang salah. Jadi semua hak masyarakat, salah satu contoh adalah daftar pemilih ya. Kalau sudah masyarakat sudah terdaftar, sudah terlayani hak-haknya sampai disabilitas pun kita layani hak-haknya, ya sudah barang tentu tidak ada komplain ke kita, tidak ada komplain ke penyelenggara, karena tugas kita adalah menjamin hak konstitusional warga masyarakat itu terjamin dan dapat digunakan. Itu menjadi dasar kita bekerja, karena itu adalah selain karena amanah undang-undang juga HAM ya. Kita harus sudah ada konvenan terhadap hal itu, maka kita harus mau-mau laksanakan dengan menjamin, berarti semua merasa terjamin, tidak ada permasalahan, maka sengketa tidak ada. Nah, itu yang harus kita utamakan. Tugas kewajiban kita saling tahu dan kita saling melaksanakan dan saling mengingatkan gitu. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi berbicara tentang sengketa ini juga Pak, kita kan di tahun ini bisa disebut masa non tahapan ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana harapan Bapak nanti untuk penyelenggaraan pemilu ke depan, khususnya untuk pengelolaan sengketa proses pemilu untuk di Provinsi Bali Pak? Yang menjadi sumber sengketa itu terjadi karena satu perbedaan pandangan kita. Ya mungkin aja undang-undangnya sama, regulasinya sama, namun cara pandang kita berbeda berdasarkan kepentingan.
Ya, kalau kita berpentingan A bisa saja makna daripada setiap pasal itu kita maknai A begitu. Nah, perbedaan itu terjadi. Maka langkah-langkah kita nantinya ya seperti di masa non tahapan ini pimpinan kita juga bilang bahwa di masa non tahapan ini adalah kita melakukan pembelajaran dan nanti hasilnya kita petik pada saat menjelang pemilu atau bahkan pada saat pemilu. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya, kalau di hukum dan penyelesaian sengketa kita lakukan pengawasan terhadap pemutahiran data partai politik. Nah, ini menjadi penting. Ya, jangan sampai nantinya begitu tahapan pemutahiran partai politik juga berproses dan masyarakat berpikir, nah, saya harus kemana? Saya harus mencalonkan diri lewat partai mana? Nah, kalau sudah mulai sekarang kita siapkan, kita lakukan pengawasan, partai politik juga melakukan pemutahiran baik kepengurusan maupun partainya bergerak mulai sekarang, itu semuanya ke depan akan jauh lebih mudah. Seperti sebuah pekerjaan kita cicil mulai sekarang. Makanya kalau bicara demokrasi itu tidak bisa berbicara masalah tahapan saja, tapi harus disiapkan dari awal. Ya, baik tidaknya pilihan masyarakat kepada siapa yang mulai dari sekarang. Siapa sih pengurusnya? Berapa sih keanggotaannya? Nah, itu pun menjadi kewajiban kita di bawah sebelum melakukan pengawasan itu. Kemudian di sana juga ada pencegahannya. Ya, mencegah bagaimana apakah kepengurusannya itu sudah 30%. Termasuk juga bagaimana afirmatif perempuan, apakah sudah masuk di dalamnya atau tidak. Nah, masuk atau tidaknya ini menjadi pemikiran bagi masyarakat. Oh, ini loh yang taat, ini loh yang tidak taat, begitu. Ya, jadi untuk 2029 ya nanti pada pemilu berikutnya ya harus disiapkan mulai sekarang. Nah, tugas Bawaslu juga demikian, penyelenggara pemilu juga demikian. Segala sesuatunya harus disiapkan lebih awal. Data pemilih juga kita siapkan karena masyarakat itu bergerak, selalu berubah. Maka kita harus mengikuti seirama dengan itu. Ya, pelayanan-pelayanan kita sudah bisa mulai sekarang. Kemudian regulasi. Ya, regulasi mungkin di 2026 akan ada undang-undang baru. Nah, begitu hadir, ya kita sosialisasikan. Begini loh aturan mainnya. Kalau sudah semuanya tahu satu visi aturan main itu, kita memiliki pandangan yang sama terhadap aturan main itu, maka orang-orang sama pada memahami, oh begini aturan mainnya, saya harusnya begini, harusnya begini. Jadi sengketa itu tidak begitu banyak, ya karena sudah memiliki pandangan yang sama. Kecuali ada pelanggaran, orang sengaja ingin melanggar regulasi itu, ya sudah barang tentu tidak partainya yang mensengketakan, ya berarti peserta pemilu yang lain yang mensengketakan. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi kalau kita berbicara tentang kesepahaman terkait dengan sengketa itu sendiri, tentu tidak lepas dari aktor-aktor penyelenggara pemilu tersendiri ya Pak ya, termasuk juga peserta pemilunya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri podcast ini, pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan, baik mungkin itu kepada penyelenggara, kepada peserta, ataupun kepada masyarakat Pak, untuk mencegah adanya potensi sengketa demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan demokratis, Pak? Berbicara demokrasi tidak bisa berbicara hanya sehari atau semalam. Nah, itu perlu persiapan. Nah, demokrasi ini harus dipersiapkan setiap 5 tahun. Ya, bagaimana nantinya sama seperti kita menentukan pilihan. Baik pilihan terhadap seorang wanita atau seorang pria, sudah barang tentu ada suatu proses yang berjalan sebelum menentukan pilihan itu pada hari pernikahan. Kita juga demikian, ya, selaku masyarakat, ya, mulai berbicara tentang kualitas kepemimpinan nantinya, seperti apa sih idealnya pemimpin itu? Ya, kita berbicara hari ini. Hari ini pemimpin kita seperti apa dan bagaimana sebaiknya? Ke depan harusnya seperti apa? Kebutuhan saya apa? Ya, apakah kebutuhan saya berbagai bidang dan saya harus mengambil porsi di mana? Nah, itu yang perlu kita terbuka pada saat ini, terbuka terhadap informasi dan kemudian mulai mengambil sikap seperti apa yang akan kita inginkan ke depannya dan harus lewat apa. Nah, itu bagi masyarakat dan bagi kita pun tetap kita harus rajin menyampaikan informasi itu karena perintah daripada DPR Komisi 2 bahwa penyelenggara pada saat non tahapan ini wajib melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik dalam hal ini adalah pendidikan yang mengingatkan hak dan kewajiban kita bersama.
baik sebagai warga negara, sebagai penyelenggara dan sebagainya. Kalau memang dipandang kurang bagus, kurang puas dengan kepemimpinan pada saat ini, ya setidak-tidaknya menentukan calon pemimpin berikutnya atau mempersiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin dengan berbagai fasilitas yang ada, ya partai politik juga banyak, jadi bisa masuk lewat mana-mana pun, ya atau calon perseorangan juga sangat memungkinkan. Nah, oleh karena itulah berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang pergantian kepemimpinan itu tidak bisa hanya 1 atau 2 hari, harus kita mulai dari awal, mulai saat ini untuk di 2029. Baik, terima kasih Pak Gede atas penjelasannya Pak. Tidak terasa kita ternyata sudah sampai di ujung acara Pak Gede. Terima kasih atas penjelasan Bapak yang semoga dapat mencerahkan kita semua, termasuk juga sahabat Bawaslu yang menyaksikan acara hari ini Pak. Ya. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten edukasi kami lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya, Kasmantara, pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa.